Bagaimana kabar kalian? Miss berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, perkenalkan, Miss adalah Miss Yohana. Nah, pada pagi hari ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Miss mau tanya sama kalian, siapa di sini yang anaknya Tuhan Yesus? Coba diangkat tangannya. Nah, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur karena kita mempunyai Allah yang sangat besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Nah, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Allahku Besar. Dikatakan di lagu sebelumnya tadi apa? Dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Karena itu kita jangan pernah takut, karena Allah selalu menyertai kita. Allah sanggup menolong kita semua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak boleh rame sendiri, gak boleh main sendiri. Ya, setuju? Iya, kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Biar
Ayo kita berdoa bersama-sama, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengar, yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati Miss Devi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap mendengarkan pengajaran firman Tuhan? Yuk, kita duduk dengan baik ya, dengan tenang, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus akan menyertai kalian. Oke, nah anak-anak, apa kalian masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, cerita tentang Nabi Samuel yang menabi Daud menjadi raja. Betul ya. Hari ini kita akan belajar seorang raksasa yang menjadi tentara dan bernama siapa? Oke, nah kita lanjutkan ya cerita kita. Kita belajar hari ini dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya di tempat yang bernama Soko. Kemudian Raja Saul dan tentaranya juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Jadi barisan tentara Filistin dengan barisan tentara Israel saling berhadapan. Tentara Filistin di bukit sebelah sini, tentara Israel di bukit sebelah sana. Lalu keluarlah seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang bernama Goliat. Nah, Goliat ini tingginya 6 hasta. Berapa ya 6 hasta itu? 6 hasta kurang lebih 2,7 meter. Wah, tinggi sekali. Hampir 3 meter. Nah, seolah-olah hampir seperti tingginya rumah kita. Tinggi sekali ya. Dia seperti seorang raksasa. Nah, Goliat ini memakai peralatan perang lengkap. Dia memakai ketopong yang berasal dari tembaga seperti helm gitu ya. Dia memakai baju perang dari tembaga, dia memakai lembing, dia juga memakai sepatu yang berasal dari tembaga. Lalu Goliat maju dan berkata-kata, suaranya keras sekali. Dia berkata di depan orang Israel, "Mengapa kamu semua mengatur barisan tentara? Pilih salah satu orang dari kalian. Jika dia bisa mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika dia kalah, maka kalian semua harus jadi hamba kami." Wah, ketika Raja Saul dan tentara Israel mendengar kata-kata itu, mereka semua ketakutan dan hatinya cemas. Mereka berpikir merasa sulit mengalahkan Goliat. Selama 40 hari Goliat maju dan tampil di depan orang Israel dan selalu berkata-kata. Waktu itu Daud masih remaja. Dia sering disuruh ayahnya untuk mengantar gandum dan roti untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang. Daud masuk ke perkemahan tentara dan ia berlari-lari melihat kakaknya apakah mereka semua selamat. Lalu ia mendengar Goliat berkata-kata seperti itu dan dia bertanya di antara tentara, siapa yang bisa mengalahkan orang ini? Siapa yang akan melawan orang ini? Apa yang akan diperoleh orang itu jika mengalahkan raksasa ini? Lalu para tentara berkata, raja akan memberikan hadiah kekayaan yang besar sekali.
Raja juga akan membebaskan pajak buat keluarganya. Raja juga akan menikahkan orang itu dengan anaknya perempuan kalau bisa mengalahkan Goliat itu. Lalu kakak-kakak Daud marah karena mereka merasa Daud itu selalu ingin cari tahu. Tapi Raja Saul memanggil Daud, "Ayo sini." Dan Raja Saul berkata, "Kamu tidak mungkin bisa menghadapi orang Filistin itu. Kamu itu masih muda. Sedangkan dia, sejak dari muda dia sudah jadi tentara, sudah jadi prajurit." Tapi Daud dengan berani menjawab, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Dan kalau ada singa dan beruang, hambamu ini juga mengejar dan menghajar singa dan beruang itu. Maka jika Tuhan telah melepaskan cakar dari singa dan beruang, maka Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Lalu Raja Saul menjawab, "Baik, pergilah." Kemudian Daud memakai baju perang milik Raja Saul. Tapi rupanya dia tidak bisa berjalan dengan baju perang yang berat itu. Lalu dia melepas semua baju perang itu. Daud memegang ketepel dan dia mencari batu-batu licin yang berasal dari sungai. Ketika Goliat melihat Daud, wah, dia menghina Daud. "Kenapa? Kamu masih muda." Dan wajahnya kemerah-merahan dan kelihatan elok. Goliat meremehkan Daud. Tapi Daud dengan berani menjawab, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan memenggal kepalamu." Wah, ketika Goliat maju, Daud juga ikut maju. Dia membawa ketepel dan melontarkan batu di tangan ketepel itu. Lalu batu itu terbang dan masuk menancap ke dalam dahi kepala Goliat. Dan Goliat pun terjatuh dan mati. Lalu Daud membawa pedang dan memenggal kepala Goliat itu. Wah, orang Israel senang sekali. Mereka bersorak-sorak dan mereka mengejar orang-orang Filistin. Lalu mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Luar biasa ya anak-anak. Daud yang masih muda, yang sering dipandang remeh oleh kakaknya atau bahkan oleh Raja Saul, bahkan dihina oleh Goliat, tetapi Daud percaya bahwa kemenangannya berasal dari Tuhan. Sementara Goliat hanya mengandalkan peralatan perang. Goliat tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang bisa kalian pelajari dan kita pelajari anak-anak dari cerita hari ini? Apa yang membuat kalian takut? Apa yang membuat kalian merasa sulit? Apakah ketika malam hari gelap-gelap, hujan petir turun, kalian merasa takut? Ataukah kalian merasa sulit belajar berhitung dan menulis? Apa yang membuat kalian takut atau sulit? Tetapi ingat, ada Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Jangan takut. Nah, anak-anak, kita telah belajar suatu cerita yang luar biasa. Daud melawan Goliat. Daud menang karena disertai Tuhan dan bisa mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Samuel pasal
45b. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 17 ayat 45b. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Tuhan menciptakan manusia dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tutup mata dan kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat ceritamu, buat firman-Mu. Kami boleh mengucap syukur karena Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan segala sesuatu, bahkan segala kuasa di luar kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayo disiapkan persembahannya sambil kita pujikan, Aku diberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi alat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati juga mama papa kami yang sudah bekerja. Tuhan berkati kami juga yang sekolah. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami terus menyerahkan kehidupan kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berserah. Haleluya.